Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, pagi ini kita bersiaran lagi semula di Facebook dan juga di kelas. Oke, jadi pada pagi ini kelas adalah sambungan daripada kelas yang semalam kemarin. Sorry. Oke, so semalam kita telah buat tugasan macam mana cara untuk install Windows Server dan juga macam mana cara untuk promote Windows Server itu menjadi domain controller dan seterusnya menjadi menyediakan sebagai Active Directory dan juga user boleh connected dan mendapatkan resources daripada server tersebut. Okey. Jadi di penghujung video kemarin ada sedikit masalah teknikal yang berlaku di komputer saya, minta maaf. Itulah masalah FOB. Dan tapi untuk makluman rakan-rakan yang sedang menonton Facebook pada pagi ini, semua pelatih-pelatih menggunakan PC yang sebenar ataupun dalam install Windows Server itu di PC mereka yang sebenar. Saya sahaja yang menggunakan Hyper-V. So, saya minta maaf yang kemarin petang itu kesilapan berada di luar kita punya radar, tiba-tiba dia tak connected. Tapi supposed to be tugasan kita kemarin itu berjaya kerana all prerequisite yang diperlukan untuk servis server itu berfungsi telah pun diinstal dengan sempurna. Jadi pada pagi ini saya akan tunjukkan macam mana untuk kita connected atau kita join daripada klien PC. Okey. Environment yang saya akan gunakan pada pagi ini sebagai klien adalah Windows 7. So kalau kita tengok di desktop ini, kita ada Windows 7 di sini dan klien ini masih lagi berada di workgroup. Okey, kalau kita perhatikan di sini di properties ini, klien ini masih lagi berada di workgroup ya. Okey, masih berada di workgroup. Jadi maksudnya dia belum lagi join apa-apa domain. So, kita punya motif pembelajaran pada pagi ini ataupun objektif kita macam mana klien PC ini join kita punya domain. Okey. Join kita punya domain. Sukses boleh. So, step pertama yang perlu kita lakukan ialah memandangkan saya belum setting lagi DHCP server. Jadi IP supposed to be masih lagi di set secara static. Okey, insya-Allah kalau ada kelapangan diberikan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan cuba tunjukkan macam mana klien ini mendapat IP secara DHCP. Nampak macam menarik kan, boleh tahan juga ada tugasannya. Okey, tapi benda tu boleh di-achieve. So sekarang ini kita masih lagi menggunakan static IP di mana gateway saya tidak key di sini kerana server kita bertindak sebagai DNS, Domain Name Service. Jadi ini adalah IP kita punya server dan yang ini adalah klien. Okey, tetapi kalau DHCP tuan-tuan dan puan-puan semua lagi seronoklah. Sebab kenapa? Kalau DHCP automatically semua yang bagi IP sudah. Lagi seronok. Boleh buat ke cikgu? Boleh kalau kau. Ya, ada masalah. Alright. Jadi sekarang ini kita sudah buat basic configuration, so pastikan di DNS. Ada pelatih confused, cikgu gateway saya perlu isi kah? Tidak perlu. Okey, kerana server kita akan bertindak sebagai DNS server. So cukup kita key in di sini saja IP-nya. Dan saya cikgu ingin ulang semula, IP yang kita gunakan adalah IP kelas B. Kenapa cikgu? Saja mau testing kan. Jadi kelas A pun boleh, kelas C pun boleh, tiada masalah. Bosku tiada masalah. Okey, so kita tekan OK dan OK. Alright. So macam mana kita tahu PC kita akan join domain ini? Senang saja. Kita akan cuba menukar daripada workgroup domain ini ke domain controller yang kita buat kemarin. So dengan cara kita klik change setting di sini, to rename the computer or change its domain, sudah dia terangkan di sini. So kita klik change dan kita masukkan domain yang kita create pada kelas kemarin, tsk.com. Tekan OK. Okey. Apabila anda melihat batuk betul juga beliau ni. Okey. Sekiranya anda melihat pop-up ini keluar, okey, terpop up di depan kamu, istighfar, astagfirullah. Okey, dia sudah bagi tahu di bawah ni ada domain. Kita ada box username, password dan juga domain. Okey, so tsk.com. Sepatutnya berjaya sudah.
Sebab kalau yang ini pun tidak keluar, dia loading terus, ready lah kamu tengok, dia bilang ADDS service not found ataupun tidak aktif. Dan yang paling dahsyat itu warna merah pangkal lah. Fobia. Oke, so kita coba, kita masukkan administrator punya password. Ingat tak, administrator bukan user yang kamu create tu, administrator. So lepas itu kita type password ya, tekan OK. Oke, sekiranya dia loading. Yang inilah kemarin yang tidak berjaya tuh. So saya minta maaf lagi sekali, bukan salah setting, malu saya. Dia bukan salah buat, tetapi kemarin Hyper-V PC ini controllernya ada problem. Oke. Jadi alhamdulillah sudah berjaya di troubleshoot lah kemarin. Dan dia telah memaparkan satu message di sini, welcome to the tsk.com domain. So supposed to be tugasan kita telah pun selesai dan PC ini belum join ke domain. Tapi belum lagi, ini baru welcome message. So kita akan testing, kita akan create user. Betul kah boleh login ke dalam domain ini? Oke, tekan OK. Oke, dia bagi tahu you must restart. Oke, dan kotak-kotak restart juga. So kita restart now. Jadi sementara kita menunggu klien PC ini restart, saya akan go to server PC. Oke, dekat server PC ini saya akan coba create user di sini. Oke. Alright. So macam mana cara create user supaya dia boleh join? Dekat menu tools, dekat server manager ini ada menu tools, and then directkan mouse kamu, gerakkan ke Active Directory Users and Computer. Klik di sini. Oke. Ingat kriteria untuk creating user, pertama mesti buat apa? Apa yang perlu kita buat untuk create user? Dia bukan dipanggil folder, tuan-tuan dan puan semua, dia dipanggil OU. Apa dia? OU. Oke, apa nama penuhnya? Oh, salah. Ya, agak-agak lah berkulut pun. Kasih betul lah. Organizational unit. Oke, jadi kita sebut betul-betul organizational unit. Wah, dah berkulut balik lah kuali. Organizational unit. Oke. Jadi untuk makluman yang melihat live sekarang ini, saya sudah create user sebenarnya. Oke, dapat. Saya delete lah. Oke, saya delete user ini semula. Oh, silap lah untuk delete semula. Oke, kita delete. Alright, dan sekarang ini saya akan create user baru dan kita tengok, kita demo, boleh join ke tidak? Jom. Oke, so kita new and then sebelum terlupa pula. Oke, klik kanan dekat domain name di sini, di sebelah kiri ini. Klik kanan, kita kena create new organizational unit. Oke, kriteria wajib Jadi dia akan bila kita klik dia macam folder, tapi sebenarnya bukan. Alright. Dan kalau kamu perhatikan, kamu dapat di sini protect container from accidental deletion. So bila kamu pilih ini, bila orang klik kanan delete, kamu delete. Jadi yang tadi pentadbiran kan, sekarang kita coba pula office kan, sekarang kita coba tenaga pengajar. Oh, mau kita berlondon lah. Lecturer. Macam di keke. Oke. So klik kanan. So kata pepatah ladies first. So kita letak maklumat Cikgu Masna dulu. Oke, ladies first. Oke, so Masna. Username TPTSK. Oke, TPTSK maksudnya terdapat komputer. So kita next. Jadi yang ini kita boleh set sama ada user tu boleh tukar password ya. Jadi best practice selalu kalau kamu buat betul-betul di luar sana, memang kita kena suruh galakkan dia tukar password lah. Tapi untuk ini, untuk tujuan latihan, no need. Cuma yang kita buat, dia tidak boleh tukar password tidak expired. Oke, so cikgu berapa hari expired ini? Kalau tidak silap saya dalam 30 hari ataupun 60 hari. Setelah password dia akan expired. So kamu kena klik password yang baru. Jadi soalnya kita klik password dia expired.
expired password, dia letak password untuk cikgu Mazna. Oke, kita letak password untuk cikgu Mazna. Oke, then next. Oke, so kita goes back to client PC, and then mari kita saksikan. Dia ada sudah begini. So, server punya environment, dia punya welcome login screen dia memang dia akan suruh press control alternate delete untuk logon. So, mungkin itu adalah salah satu kriteria daripada Windows Server sendiri dan untuk tujuan security lah, keselamatan. So, control alternate delete. Oke, jadi kita switch user, kita pergi ada user dan kita masukkan tptsk. Selepas itu password. Oke. So kita akan tengok berjaya kita buat tadi ataupun tidak, kita try login lah. Oke. Alright. So ini adalah environment Windows 7. Kalau kamu mau tengok environment yang lebih cantik, lebih seronok, coba jadikan klien itu Windows 10. Oh, lagi best. Kalau Windows 10 lagi best. Oke, dia punya welcome message itu cantik. Macam di taman bunga. Macam nyanyi lagu Kucu-Kucu Tahir. Oke. Tapi ini adalah environment Windows 7. So, kita sudah berada di dalam desktop dan mari kita confirmkan, kita double checkkan, betulkah kita berada di domain tsk.com itu. Macam mana caranya? Kita klik kanan dekat komputer ini, icon komputer, dan pergi properties dan kita tengok di sini. Oke, kalau kita tengok domain ini telah pun bertukar ke tsk.com. Dan kalau mau puas hati lagi, kita ping server. Ini mau mengasih puas hati ni, betul-betul lah sudah ini. Oke, kita ping server, ping 172 172.16.1.1. Ya, ada reply. Oke, so bila ada reply maksudnya PC klien ini berjaya berkomunikasi dengan PC server. Jadi kita gunakan command ping. So ping itu bukan menu ping. Tapi ping itu adalah satu command yang kita gunakan untuk menguji connection between PC in network. Sama ada kamu online ataupun offline. Oke. Alright, jadi berjaya. So selesailah tugasan kita dan kita sekarang ini berada di dalam environment Windows Server. Oke. Jadi apa yang seronoknya dengan server ini, environment server ini, contoh Oke, sekarang ini saya menggunakan account Cikgu Mazna. Oke, sebagai Cikgu Mazna, and then kita test. Oke, saya klik new di sini dan saya coba buat new folder. Saya letak di sini nota. Ini sebagai contoh. Oke, jadi sekarang ini saya coba log out daripada PC ini dan saya coba tukar user. Oke, jadi server selalunya akan memberikan kita environment yang berbeza mengikut usernya. Jadi kita tes. Kita masuk ke dalam komputer Kerani and then password. Oke. Ini adalah account Kerani. So kalau kita tengok account Kerani ini tiada pun desktop tadi. Folder yang kita create. So apa maksudnya di sini? Setiap user yang kita buat unik. Dia akan ada environment-nya sendiri. Ada soalnya kebanyakan bigger company ataupun kalau network administrator yang diubah tu untuk buat environment ini supaya kadang-kadang PC kalau ada company ini PC dia tidak letakkan PC siapa bebas, dia boleh pakai PC mana-mana saja. Tapi dia punya cerita environment desktop itu desktopnya sendiri. Dan kalau kamu rajin buat uji kaji, kamu boleh search di YouTube ataupun di Google how to create group policy object untuk desktop ini kita tidak boleh tukar. So maksudnya wallpaper itu get mana pinampang. Berapa user login pun get mana pinampang dari desktopnya kita boleh buat. Di mana? Di group policy object, GPO. Group policy object. Oke. Dan GPO adalah salah satu bentuk function yang paling paling komplit dan banyak kita boleh buat custom semua daripada group policy object tersebut. Oke. Jadi kalau kamu ada rezeki, sambung belajar nanti, ada peluang untuk belajar ambil sijil MCSE ataupun MCSA, belajar rajin-rajin. Sebab kerjanya itu sangat baguslah. Oke, network administrator. So sekarang ini kita tengok dan sekarang juga akan tunjuk pula macam mana cara-cara untuk create sharing folder dan juga sharing
sharing file daripada server. Okay, jadi so basically tugasan untuk installation window, installation window server, promoting domain controller, dan juga joining domain telah pun berjaya dan sukses. So tepuk tangan untuk diri sendiri. Alright, jadi kita move to the next topic. Macam mana cara-cara create sharing folder pula. Ini lagi seronok. Oke, macam mana cara create untuk sharing folder. So kita tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke tugasan ini. So kita minimizekan dulu. Oke, kita pergi ke PC server. Oke, alright, kita akan buat. Oke, jadi cek balik. Jadi kita sudah ada dua OU di sini, yaitu lecturer. Macam salah, jadi ada lecturer dan juga office. Oke, so double check ya. Oke, jadi sekarang ini kita tengok, kita coba buat file and print the sharing pula. Oke, jadi pertama file sharing lah. So basically, the best practice, saya akan letakkan di dalam C kita punya sharing folder. Oke, so klik kanan di sini, new folder, dan saya akan letak share. Oke, kita testing ya. Jadi di dalam ini saya akan create satu teks dokumen. Oke, teks dokumen yang diberi nama testing. Oke, so di sini hello world. Oke, so daripada server manager, kalau kamu perhatikan di sebelah kiri server manager ini ada beberapa few menu here, dan salah satunya ialah file and storage device. So klik yang ini. Lepas itu ada lagi beberapa menu yang akan pop up di sini dan kita pilih menu share. Menu share di sini. Kita klik. Alright. Jadi pastikan kamu dapat di sini. Jadi untuk maklumat, kemarin cikgu sudah tes, ada satu folder sudah kita share di sini installer. So sekarang folder installer ini cikgu tidak mau share. So klik kanan, stop sharing. Dia berbeza sedikit daripada kita amali kita sebelum ini. Kita buat secara lokal server saja. Dia tiada function begini. Kalau Windows server ada. Suka hati kita ada, stop sharing. Nantilah sudah ada. Oke, yang ini pun kita boleh stop sharing juga. Oke, printer biar. Ini pun kita stop sharing juga. Oh ya, gatal pula saya punya mata. Sorry. Oke, jadi pastikan ada di PC. Kamu sekarang berada di PC semua, pastikan. Oke. Gatal lo mata. Bosku. Oke, jadi sekarang ini kita tengok di sini dekat server manager share. Cikgu ulang semula, server manager dekat file and storage service, klik and then pergi menu share, and then kamu ada dapat di sini task dekat volume dia bilang. Task dia bilang. Oke, klik di sini dan new share. Oke. So klik di sini and then alamak cikgu banyaknya. Aduh mati. Aduh dogo. Ambil mood keamatan dulu kan. Ini mau keamatan sudah ini. Oke. Atuh kau bilang, cikgu mana satu siang mau pilih nih, banyak betul. Oke. Alright. Siti Fazlina, all the best brother. Oh, saya punya di hello, kirim salam sama mama dengan bapak ya. Sempat lagi kirim salam. Oke. So, SMB share quick advanced application quick advanced. Oke. Apa ini cikgu? Apa ini? Kebun lah, saya penting sudah ini. Oke. Untuk NFS, untuk environment Windows saja, NTFS. So kalau SMB maksudnya Samba, bukan Samba main bola Brazil tuh, Maksud Samba di sini adalah salah satu protokol yang membolehkan Windows operating system selain Windows untuk connected dan menggunakan service yang ada di server ini. Jadi maksudnya kalau kita pilih Samba Share ini, kalau kita ada klien yang menggunakan Linux dan juga Mac OS, dia boleh dapat juga akses untuk sharing file ini. Jadi mana kita mau pilih cikgu? Pilih yang inilah, SMB share. Oke, kita next. So NFS untuk Windows saja. Kalau kamu tidak set yang ini, kalau ada
Linux punya client connected, dia tidak boleh ambil share file tersebut. Oke, jadi SMB share, kita next. Lepas itu type a custom path. Maksudnya di sinilah kita browse dan kita cari folder yang kita share tadi. Nina share. And then kita select folder. Cikgu ulang semula. Kita pergi previous, SMB share, quick dia bilang, pergi klik next, and then type a custom path. Boleh ya? Jelas kan? Kalau dah jelas saya cakap dusun. Jangan saya nanti cikgu tak paham. Nokurohiti, rometi. So browse semula dan kita sudah klik C dan share. Jangan kamu share window pula. Habis jana boleh kamu guna dulu. Client kamu. So share lah. So select folder and then next. Jadi jangan lupa ambil link ini. Link inilah yang akan digunakan di dalam network nanti, di dalam client PC. So link ini kita akan type dan client PC akan dapat akses file tersebutlah. So kita klik next di sini. Ada beberapa pilihan encrypt data. Ini untuk security. Kalau kita tengok di sini, when enable remote file access to this share will be encrypted. So ada memang secure, agak secure. Tetapi misalnya dalam environment semua yang biasa, kalau kita nak buat pun dapat. Kalau mau buat pun tidak masalah. Enable access based based enumeration kita on, itu cuma adalah permission saja. Alright. So kita klik next di sini. Dan kita boleh customize permission. Contoh, kita tidak mau di-share, kita boleh set kepada siapa kita mau share folder tersebut. Tapi yang ini kita leave it dulu, kita tidak kacau di sini lah. So kita cuma next, and then dia akan bagi tahu confirm, pasti kah bosku kamu buat ni. Sharing folder ini, ya saya pasti. So kita klik create, selesai. So macam mana kita mau tahu benda tu share atau tidak? Cikgu tambah lagi barang-barang di dalam sini. Kita klik lagi sini, kita tambah lagi, klik kanan, new gambar pula. Kita tulis sini J Pinampang. Contohnya gambar gimana Pinampang lagi. Alright. Jadi sekarang ini kita tengok, adakah configuration kita itu berhasil ataupun tidak? Caranya ialah, lupa, mana sudah dia? Lupa saya punya link tadi. Properties. Dapat nanti kita cek dia punya link ya. Saya sudah copy tadi, sorry. So kita pergi PC client. Daripada client ini kita mau tengok macam mana cara untuk akses folder tersebut. Dekat address bar di sini, klik dan kita type / and then kita type DC1, nama kita punya server, and then / lagi sekali. Nah kan ada sudah. Maksudnya dia otomatis keluar tu, maksudnya dia berjaya lah tu. Betulkah tidak, bosku? Betul. Klik ini share, jeng. Jeng ada jeng. So maksudnya, belum. Sabar. Simpan tepukan Anda, sabar. Kalau mau tahu dia betul-betul berhasil, kita select all, copy and then paste. Baru tepuk tangan. So sekarang ini user kita, macam Dadil bakulah cukup kalau satu orang sedang mengopi itu file kan. Jadi kita coba pula user lain. Kita switch user, kita try pula pengguna yang lain. Alang-alang Batkes. So TPS Krani, sekarang kita try pula PEL. Abang Asri. Ini Abang Asri kamu punya account ya. Alamak. Sudah, terlalu banyak password, lupa sudah. Typo. Sorry. Inilah kalau terlalu typing master. So kita try pula. Berhasilkah? / apa sudah itu lupa? DC1. Baik. DC1. Kan? Karual sudah dia. Nah, klik kanan, copy, paste. Kita lagi. Alright, jadi berdasarkan, jadi basically 3 tugasan kita sudah settle. Installation window, promoting domain service sudah selesai. Lepas tu joining domain daripada client, dan yang ketiga ialah access sharing folder. Jadi untuk printer
Dia akan mengambil masa sedikit karena cikgu sudah testing kemarin. Tiada driver yang berjaya cikgu install. Jadi caranya nanti cikgu terpaksa install dulu Windows 10 di sini, di dalam PC ini untuk dijadikan klien. Karena driver yang ada hanyalah untuk 64-bit saja. Jadi saya kena install Windows 10 dulu, baru kita boleh testing untuk buat printer sharing pula. Wah, maksudnya daripada klien, kita print pergi printer sebut. Wow, seronok kan? Macam oke je, macam comel je. Alright. Jadi kepada kawan-kawan yang menyaksikan live di Facebook, buat masa ini itu sahaja sharing daripada kami, daripada tim teknologi sistem komputer para penampang. Jadi kalau ada kekurangan, mungkin ada a few step yang tidak sama dengan configuration yang ada, saya minta maaf. Mungkin ilmu saya di sini sejak live-nya. Oke, jadi kepada otai-otai yang menyaksikan live ini, saya minta maaf. Kalau ada fakta yang terkurang saya bagi, mungkin kelemahan diri saya sendiri. Tetapi kamu boleh ulang video ini dan kamu boleh try. Supposed to be kerja ini berhasil dan kamu akan boleh login ke dalam Windows semua yang kita create kemarin itu. Jadi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bahasa. Kita akan bertemu lagi di live yang berikutnya seterusnya, yaitu macam mana cara untuk setting printer sharing pula. Oke, jadi kepada pelatih-pelatih yang ada di depan saya ini, kamu testing dan kamu buat uji kaji sebanyak 3 ataupun 4 kali. Kalau boleh kamu create dalam 10 user ataupun 15 user dan kamu coba dapatkan sharing file tersebut. Coba. Baru dapat tuh. Oke? So, thank you. Terima kasih. Kita bertemu lagi di live ataupun di kelas yang seterusnya. Bye-bye. Bye-bye semua.